Hai Rock Lovers, apa kabar kalian semua? Ratu selalu ngarepin kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, hari-hari kamu ada Rata di sini yang bakal nemenin dalam program Rock News dengan informasi-informasi ter-up to date pastinya. Jadi jangan kelewatan satu informasi apapun ya guys ya. Info yang pertama, AKP Muhammad Fajar ini dicopot dari jabatannya sebagai Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan buntut dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penindakan kasus judi online. Ia dimutasi ke pelayanan markas atau Yanma Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan. Dalam mutasi itu, AKP Heri Gasgari ditunjuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Fajar dan ia sebelumnya menjabat sebagai Kaniditik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Gak hanya Fajar saja yang dimutasi, tetapi anak buahnya juga dimutasi guys dalam rangka pemeriksaan. FYI aja buat kalian yang belum tahu nih mungkin kabarnya, AKP Muhammad Fajar dan 7 anggotanya ini ditangkap oleh Biro Paminal Divisi Propam Polri terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang penindakan kasus judi online. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan ini sempat bilang bahwa dari hasil pemeriksaan, Fajar dan jajarannya dinyatakan tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Dan ia juga sempat sih menyebut kalau penindakan ini bukan terkait judi online, tapi terkait dengan penjualan kartu chip yang dijual di atas harga pasaran. Namun pernyataan ini kemudian diralat, dijelaskan ulang bahwa Fajar diduga memerintahkan anggotanya untuk meminta sejumlah uang kepada pelaku judi online untuk proses penyelesaian kasus. Keuntungannya pasti nggak main-main ya. Sangat besar, apalagi kalau terkait dengan judi online. Wah, semoga aja sih dari kubu kepolisian sendiri, ini kan aksi bersih-bersih ya, banyak anggota polisi yang akhirnya dipinta tugaskan, dimutasi. Semoga aja untuk di dalam tubuh Polri sendiri bisa semakin sehat ya, dalam artian tuh nggak ada yang bermain kotor seperti ini atau yang cari-cari penghasilan lain tetapi yang melanggar aturan ya. Semangat pastinya untuk polisi Indonesia untuk berbenah diri. Menjelang purna tugas, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 4 pasar tradisional di Jakarta, yaitu ada Pasar Cipinang Kebembem, Pasar Sawah Barat, Pasar Tanah Tinggi Poncol, dan Pasar Tebet Barat. Peresmiannya sendiri diselenggarakan secara terpusat di Pasar Cibinang Kebembem, Jakarta Timur pada hari ini guys. Keempat pasar ini sudah tuntas direnovasi dan juga pastinya beliau ini berpesan agar bangunan pasar ini dijaga kebersihannya serta suasananya. Lalu beliau juga minta para pengelola dan pedagang ini bisa memastikan agar pasar bisa menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja. Yo, kalian masuk ke tim yang mana? Tim yang sering ke pasar atau belanjanya di supermarket? Kalau belanja sayur atau ikan. Kalau Rata sih sebenarnya sukanya di pasar tradisional, jujur ya, karena lebih fresh aja. Mau dari ikannya juga fresh banget, sayur-sayurannya juga fresh. Hanya saja kadang kita tuh suka males ya guys ya, karena kalau misalkan kalau habis hujan nih, biasa pasar becek banget. Walaupun gak hujan, kadang pasarnya tidak rapi atau tidak dijaga kebersihannya, itu kadang buat kita juga jadi males sih ke pasar ya. Lebih memilih ke supermarket karena ya bersih, nyaman dan sebagainya. Maka dari itu pedagang-pedagang dan pengelola di pasar tradisional ini juga harus bisa menjaga kebersihan serta kenyamanan para pembeli. Jadi untuk pembeli atau peminat di pasar tradisional nggak turun tapi malahan naik gitu. Kabar dari mancanegara, aparat Rusia menangkap lebih dari 1.300 warga yang menggelar demonstrasi menentang perintah wajib militer di tengah perang dengan Ukraina. Kelompok pemantau independen OVD Info melaporkan bahwa lebih dari 1.000 warga ditangkap saat demonstrasi pecah di berbagai kota Rusia. Keseluruhan angka ini setidaknya 520 diantaranya ditahan di Moskow, sementara 524 lainnya dibekuk di Saint Petersburg.
Nah, demonstrasi besar-besaran ini pecah setelah Presiden Vladimir Putin mengumumkan perintah mobilisasi parsial di hari Rabu kemarin. Mobilisasi ini pada umumnya berarti perintah wajib militer atau pemanggilan warga biasa untuk mengikuti kegiatan militer. Nah, ini kalau Rock Lovers dengerin atau ngikutin kabar dari Rock News ini, kemarin Rata juga bicarakan mengenai kekuatan dari tentara Rusia yang sudah mulai menurun nih, karena sumber daya manusianya yang juga sudah tidak kurang mendukung lah ya, kurang banyak begitu. Dikarenakan juga ternyata warga-warga atau anak-anak muda di Rusia sendiri itu ogah mau ikut-ikutan perang gitu. Jadinya akhirnya adalah nih perintah untuk wajib militer, dan ya gitu, ada yang demonstrasi lah, nggak setuju kayak gitu. Kalau dari para warga ini, mereka memprotes kebijakan ini karena menganggap perintah ini melanggar hak asasi manusia. 4 warga negara Indonesia atau WNI terdampar di Pulau Cematsin, Malaysia selama 4 hari tanpa makanan usai ditipu agen sindikat penyelundupan manusia. Waduh. Direktur Badan Penegakan Maritim Selangor, Malaysia, Kapten Biritim Siva Kumar Vengade Salam, ini mengaku menerima laporan soal WNI ini dari tim penyelamat maritim Johor Bahru. Nah, berdasarkan pemeriksaan, keempat laki-laki ini merupakan warga negara Indonesia yang berusia 26 hingga 43 tahun. Awalnya nih mereka sempat mencoba berenang ke Pulau Indah setelah terdampar 4 hari tanpa makanan. Bayangin guys, 4 hari tanpa makanan. Jarak dari Pulau Ce ke Pulau Indah aja sekitar 30 km. Beruntung mereka diselamatkan oleh seorang awak kapal Port Klang saat berada di dekat Pulau Pintu Gentong. Mereka kemudian diserahkan ke dermaga polisi Laut Pulau Indah untuk tindakan lebih lanjut. Wah, kebayangkan kalian, ngeri banget. Jadi please deh ya, buat Rock Lovers yang dengerin ini, yang punya keluarga, teman, yang pingin pergi atau pingin kerja ke luar negeri ya, ke Malaysia contohnya, itu harus melalui jalur yang resmi ya dari pemerintahan. Yang sampai kayak gini nih, mereka ini ditipu sama agen sindikat penyelundupan migran. Nah, jadi harus hati-hati ya. Bukannya kerjaan yang dapat, tapi malah kayak begini, miris banget. Untung aja mereka ketemu sama salah satu awak kapal yang membantu mereka. Kalau nggak gitu nggak tahu deh nasib mereka sekarang gimana. Itu aja 4 hari loh mereka tanpa makanan terdampar di Pulau Malaysia. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 95 triliun rupiah untuk mengantisipasi krisis pangan di tahun depan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatarwata, mengatakan anggaran digelontorkan untuk mempercepat swasembada pangan utama Indonesia. Nah, dana ini bukan hal baru, sudah disediakan pemerintah sejak tahun 2018. Dalam paparan Kementerian Keuangan, anggaran ini bakal dialokasikan dalam 2 pos, yaitu belanja pemerintah pusat sebesar 72,9 triliun rupiah yang akan ada di kementerian terkait dan 22,1 triliun rupiah melalui transfer ke daerah atau di Pemda. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung proses swasembada pangan yang menjadi cita-cita Presiden Jokowi, diantaranya dengan memfasilitasi penerapan budidaya padi, jagung, kedelai, hingga memberikan subsidi pupuk kepada petani. Oke, info terakhirnya, Taylor Swift akan membocorkan sedikit demi sedikit 13 judul lagu dari album terbarunya bertajuk Midnights. Ini menjadi sebuah rangkaian video serial di TikTok. Jadi Swift ini mengunggah video TikTok yang dia beri judul Midnights Mayhem With Me pada hari Rabu kemarin. Dan video ini akan menjadi pembuka seri TikTok yang akan berisi 13 video singkat. Taylor Swift juga akan terang-terangan banget membocorkan judul lagu dari album Midnights secara acak menggunakan pemutar bola bingo. Nah, pemutar ini berisi bola pingpong yang dituliskan angka 1 sampai 13 sesuai jumlah track dalam album terbarunya. Dan FYI aja nih buat kalian semua, angka 13 ini ternyata angka kesukaan dari Taylor Swift. So, untuk para Swifties, tungguin aja karena Taylor Swift bakal merilis album ke-10-nya yang bertajuk Midnights pada 21 Oktober mendatang. So, buat Rock Lovers ya, itu dia informasinya di hari ini. Thank you banget buat kalian yang sudah dengerin. So, waktunya Sarata pamit undur diri. Tetap tebarkan cinta, kasih, dan damai kepada orang-orang terdekat Rock Lovers. Satu kalimat buat kalian semua, God bless you, bye-bye.
Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.